Kita lihat di sini min nafsi wahidah. Nah. Diri yang satu. Diri yang satu itu secara syariatnya Bapak Ibu, nah ini secara syariatnya itu adalah Adam. Kenapa diri yang satu itu secara syariat Adam? Karena Adam itulah ya yang mula pertama kali diciptakan daripada manusia itu. Dialah bapaknya manusia. Dialah kakek moyangnya manusia. Adam itulah sebenarnya katakan diri yang satu. Dari Adam inilah terjadi namanya Hawa. Hawa itu keinginan. Keinginan dari mana? Keinginan daripada Adam itu. Karena ketika Adam berada di alam sorga Bapak Ibu, lalu terpandang dan terlihat oleh Adam ini, ya, 2 ekor burung, ya, yang sedang bercemburu rayu, jantan dan betina. Apa kata Adam di dalam perasaannya? Sekiranya Allah menciptakan aku punya pasangan sama seperti burung ini, alangkah bahagianya aku hidup di alam surga ini punya penamping dan kekasih aku. Rupanya Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum wa ta'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu rupanya maha tahu yang tersurat dan tersirat di dalam hakikat rahasia diri Adam itu. Pada saat Adam itu sudah capek, panik dan lelah dia Bapak Ibu melihat keindahan sorga, dia pingin punya penamping dalam sorga sama seperti burung itu, tertidur dia Bapak Ibu. Ketika Adam itu tertidur, disitulah Adam itu bermimpi. Rupanya apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya, apa yang diinginkannya tadi itu terbawa di dalam tidurnya Bapak Ibu. Ya. Pada saat dia tertidur, rupanya apa yang dipikirkan itu zahir. Nampaklah sosok wanita Bapak Ibu tegak berdiri di depannya. Ketika nampak sosok wanita di depannya, lalu Adam ini ingin merangkulnya, ingin memeluknya. Ya. Lalu apa kata perempuan yang ada di depannya? Jangan Adam, kita ini belum resmi, kita belum akad nikah. Kamu belum kenal siapa aku yang sebenarnya. Kamu siapa namamu? Aku belum bernama. Karena aku berasal daripada dirimu, berilah aku nama. Oh, rupanya itu kata Adam tuh. Oh, begitu. Karena Hawa ini berasal daripada dirinya, maka aku beri kamu dengan panggilan Hawa. Itulah yang dikatakan oleh Adam, bahwa Hawa itu tiada lain adalah belahan jiwaku. Lalu apa kata Hawa? Adam itu adalah jantung hatiku. Ketika dia tersentak bangun Bapak Ibu, kan tadi mimpi nih. Tersentak bangun dia dari mimpinya, tersadar dia dari mimpinya, terbangun dia. Rupanya apa yang terlihat di dalam mimpi betul-betul wujud nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Di depannya Hawa itu digosok-gosok nih. Iya tuh enggak nih. Gininya lagi. Rupanya iya. Siapa engkau? Aku ini belum bernama. Karena aku berasal daripada dirimu, berilah aku nama. Di situlah ada memberi nama dengan Hawa. Apa yang terjadi dalam mimpinya, itulah yang zohir setelah dimimpi. Betul nyata itu. Ini mimpi yang benarnya. Makanya Adam itulah yang dikatakan diri yang satu. Dari Adam zahilah Hawa. Kalaulah Hawa ini berasal daripada Adam, siapa ayahnya si Hawa? Siapa suaminya si Hawa? Siapa ibunya si Hawa? Adam itulah suaminya. Adam itulah ibunya. Adam itulah ayahnya. Inilah yang dikatakan. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Ini kalau turun dia di Adam. Engkau adalah bahagian daripada diriku. Engkau adalah belahan jiwaku. Kalaulah Hawa itu bahagian daripada dirinya, belahan jiwanya, maka letakkanlah dia pada posisinya kembali. Ya.
Disitulah dikiaskan bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ya, lihat, ceklah tulang rusuknya itu, kurang satu tuh. Ya, dia bengkok, oh dia itu kias Bapak Ibu, terjadinya daripada jantung hatinya. Itu maksudnya. Naik lagi ke atas. Rupanya yang dikatakan min nafsi wahidah bukan Adam. Yang disebut min nafsi wahidah ini secara makna hakikatnya bukan Adam. Itu adalah Nur Muhammad ini. Nur Muhammad itulah yang dikatakan min nafsi wahidah. Laulaka Muhammad ma khalaqtul afla. Ini laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, maka tidak aku ciptakan seisi alam nia. Rupanya Nur Muhammad inilah yang dikatakan min nafsi wahidah. Sekalian alam ini asalnya pada Nur Muhammad itu. Disitulah Rasul mengatakan. Apa kata sahabat kepada Rasul? Mata Nabiya ya Rasulullah. Kapan engkau menjadi seorang Nabi ya Rasul? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi Nabi. Sedangkan Adam baru dalam bentuk proses antara air dengan jasad. Dari sisi ruhani, Nabi mengatakan, dari sisi ruhani, dari sisi hakikat, aku sudah lebih dahulu ada sebelum adanya Adam itu. Adam baru antara ruh dengan jasad, aku udah ada. Apa yang dimaksud oleh Rasul itu? Dari sisi hakikat atau ruhani, apa kata Rasul? Ja'alani fatihan wa khatiman. Allah sudah jadikan diriku ini sebagai pemuka dan sebagai penutup. Maksudnya, Allah telah jadikan aku ini sebagai pemuka. Bahwa adanya alam, adanya sesuatu ini, itu kena aku. Akulah pemuka adanya alam ini. Wa fatihan. Dan aku pula lah sebagai penutupnya. Ruhaninya Rasulullah itu lebih tua dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Tapi jasmaninya lebih muda daripada Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya. Ruhnya sudah lebih dahulu ada. Baru jasadnya menyusul. Itulah Nabi akhir zaman Rasulullah. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah itu adalah Nur Muhammad. Naik lagi tingkat ma'rifatnya. Rupanya yang dikatakan min nafsi wahidah bukanlah Nur Muhammad Bapak Ibu. Secara makna ma'rifatnya, min nafsi wahidah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itulah yang dikatakan diri yang satu. Karena dia adalah diri yang satu, maka dikatakanlah diri yang satu itu adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wujud satu-satunya. Dialah Allah itu wujud satu-satunya. Inilah Allah jelaskan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini ahad esa. Akulah diri yang tunggal. Akulah diri yang satu-satunya. Akulah diri yang wahdatul wujud. Tidak ada diri yang lain selain daripada aku. Kalau Allah itu adalah diri yang tunggal esa, tidak ada diri yang lain. Maka disitulah Allah mengatakan inna lillahi. Ini ya. Wa inna ilaihi roji'un. Roji'un. Tambah jelek aja tulisan Ustaz nah. Memang dah jelek juga dari awalnya. Sesungguhnya segala yang ada, sekalian alam dirimu asalnya daripada diriku. Wa inna ilaihi roji'un. Dan sungguh pasti kamu akan kembali kepada aku. Di mana datangnya situ, pulangnya di mana hilang di situ dicari.
Kalau memang asal kita adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Ini pesan Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in. Nah, ini. Yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Asalnya Adam, asalnya Nur, tiada lain adalah aku. Akulah kata Allah diri yang Esa itu. Akulah kata Allah diri yang satu itu. Akulah kata Allah diri yang tunggal itu, diri yang Ahad. Dari sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Yang awal adalah aku, yang akhir adalah aku, yang zahir dan batin adalah aku. Sebenarnya aku ini tiada awal, tiada akhir, tiada zahir dan tiada batin. Tapi kenapa Allah menjelaskan wal awalu? Aku awal, awalnya aku tiada ada ujungnya. Aku akhir, tidak ada pangkalnya. Aku zahir, tidak berbentuk dan tidak berupa, karena aku telah nyata pada segala bentuk dan rupa. Aku batin, tiada tersembunyi, karena segala yang zahir itulah nyatanya akan wujud yang batin, itu yang sebenar-benarnya. Maka kalimat itu untuk menjelaskan bahwa dirinya saja yang ada semata-mata Bapak Ibu. Itu yang minapsi wahidah itu. Disitulah letak pahamnya kata Ustaz. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itulah nyatanya Tuhan, maka pantaslah dia mengenal Rabbnya itu. Rupanya mencari Tuhan, mengenal Tuhan itu pada diri. Maka bukalah hijab yang menutupi akan keakuan diri ini. Robohkan hijab itu. Ini yang diantarkan oleh orang tua kita. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud. Berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Di situ Allah baru mengatakan kepada kita, wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku. Ini Allah menjelaskan. Allah itu ya diriku. Wa ana nafsu wujudahu. Akulah wujudnya Allah itu. Sudah nyata rupanya pada insan. Makanya kita disuruh untuk mencari dan menemukan Tuhan itu pada diri. Jangan keluar diri. Lalu bagaimana supaya kita bertemu Allah pada diri ini? Maka disinilah Nabi berikan jalannya. Walaupun Allah itu adalah wujud sempurna pada diri, walaupun Allah itu sudah wujud dan sempurna pada diri, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berjumpa dengan dirinya. Kecuali satu syaratnya, kata Rasul. Apa syaratnya? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan Tuhan itu. Walaupun Tuhan yang kamu imani itu wujud, nyata, terang dan jelas, dia lebih wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada inilah wujud nyata dirinya. Kamu tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan akan dirinya. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan, orang yang hidup nggak bisa berjumpa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau berjumpa dengan Tuhan, pertanyaan Ustaz, namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Maukah Bapak Ibu itu berhenti jadi orang? Keluar kita dari kita ini. Coba Allah katakan apa? Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhrujum min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau aku perintahkan dirimu, aku wajibkan kamu bunuh dirimu, sembelih dirimu, tikam dirimu, atau kamu keluar dari dirimu sendiri, ma fa'aluhu, maka tidak ada yang mau membunuh dirinya. Tidak ada yang mau keluar dari dirinya. Illa qalilun minhum. Melainkan sedikit saja orang yang mau membunuh dirinya dan keluar daripada dirinya. Karena orang yang mau keluar daripada dirinya, dialah orang yang bisa bertemu Tuhan. Bunuh diri itu bukan bunuh secara syariat dengan tikam pisau, bukan. Keluar diri kita dari keakuan kita yang sebenarnya. Jangan kita merasa wujud dan jangan kita merasa bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya Allah semata-mata. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, yang bisa berjumpa Tuhan itu adalah orang yang mati.
Orang yang hidup tidak akan pernah bisa berjumpa Tuhan. Orang yang matilah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara mematikannya? Ini yang perlu kita ambil ilmunya. Ya, cara matikan diri. Sebelum diri kita mati, kita merasa kita yang wujud. Ini sebelum mati ini, kita merasa wujud. Kita merasa hayat. Kita merasa sama. Kita merasa basar. Kita merasa kalam. Kita merasa ilmu. Kita merasa kudrat. Kita merasa iradat. Ini sebelum kita kenal nih. Sebelum kita kenal Allah, ya, maka kita yang merasa ada, hidup, mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Tapi setelah kita sadar bahwa untuk berjumpa Allah, maka hilangkan hijab yang menutupi akan kewujudan Allah itu pada diri. Maka Nabi suruh kita ini, dan Allah juga perintahkan kita, kalau kamu ingin lihat dan saksikan aku bunuh dirimu, kamu keluar daripada dirimu. Kata Nabi, mutu qalb anta mutu, matikan dirimu sebelum ajalmu datang. Itu maknanya, sadari sesadar-sadarnya, ya Allah, ya, aku ini tiada, ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini mati, ya Allah. Yang hidup itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini tuli, ya Allah. Yang mendengar itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini buta, ya Allah. Yang melihat itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini bisu, ya Allah. Yang berkata itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini bodoh, ya Allah. Yang paham itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini lemah, ya Allah. Yang kuasa itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini papa, ya Allah. Yang berkehendak itu hanya Engkau, ya Allah. Disitulah kita bisa memahami bahwa diri kita di hadapan Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada wujudku, tidak ada hayatku, tidak ada sama basar kalam ilmu kuda iradat aku, melainkan yang sebenar-benar wujud, hayat, sama basar kalam ilmu kuda iradat itu hanya Engkau, ya Allah. Pada saat itu diri kita dah fana tu dah. Kalau diri kita dah fana, diri kita telah tiada, maka inilah yang dikatakan orang yang hidup dalam kematian. Orang yang hidup dalam ketiadaan. Walaupun zahirnya kita ada, hakikatnya adanya kita nggak pernah ada. Kalaulah hakikatnya kita tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang hidup? Yang hidupnya Allah. Kalau Allah yang hidup, siapa yang melihat, mendengar? Ya Allah. Siapa yang berkata? Ya Allah. Siapa yang berkuasa berkehendak? Ya Allah. Ketika itulah hidup kita di alam dunia ini bahasa penyampaian. Ketika itulah hidup kita di alam dunia ini, hidup dalam kematian. Lalu datang ajal. Berpisah ruh melepaskan cangkangnya. Itulah yang dikatakan namanya orang yang mati dalam kehidupan. Karena Allah saja yang hidup awal, akhir, zahir dan batin. Di dunia hanya Dia yang hidup. Di barzah Dia juga yang hidup. Di akhirat Dia juga yang hidup. Memang Dialah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka matikanlah itu. Lalu bagaimana mengambil contoh yang mudah bahasa mematikan diri ini sehingga tak nampak lagi kudrat kita? Lihat, diri Bapak Ibu nih tubuh, hati, ruh, sir, zat. Itu adalah aku bernama Allah. Ya. Pandang dengan mata zuhir, lalu tapiakkan dengan mata basyirah. Tapiakkan paham? Pandang dengan mata zuhir, tilik dengan pandangan basyirah, pandangan hati. Ya, lihat. Ya. Secara pandangan zuhir, nampaklah tubuh ini yang bergerak. Nampaklah tangannya mengambil, nampaklah kaki ini melangkah.
Namun pandangan batin, pandang hati, sebenar-benarnya apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, berjalan, bergerak, ya, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Pandangan zahir nampak perbuatan tubuhnya, pandangan batin nampak perbuatan hatinya. Inilah yang dikatakan hancurkan tubuhmu pada hati. Maka nampaklah hati itu yang berbuat. Hancurkan itu maknanya fanakan tubuhmu pada hati. Maka nampak hati yang berbuat. Oh, rupanya apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah nyatanya perbuatan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hancurkan pula hatimu pada ruh, maka nampaklah perbuatan ruh. Hancurkan, fanakan hatimu pada ruh, maka nyatalah ruh yang berbuat. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh hati ini, inilah nyatanya perbuatan ruh tuh. Ya, ini dirasa permainannya. Hancurkan hatimu pada ruh, nampak ruh yang berbuat. Jadi apa yang diperbuat oleh hati, maksudnya itu nyatanya perbuatan ruh. Lalu hancurkan ruhmu, fanahkan ruhmu, maka nampaklah perbuatan syir yang berbuat. Jadi apa yang diperbuat oleh ruh, itulah nyatanya perbuatan syir, rahasia. Hancurkan rahasiamu pada zat, maka nampaklah zat itu yang berbuat. Apa yang diperbuat oleh syir, itulah sebenarnya perbuatan zat. Maka zat itulah yang dikatakan aku itulah yang bernama Allah. Kesimpulannya, lakukanlah namanya tahqiq. Setelah kita lakukan namanya tarki, dan telah kita turunkan pula namanya tanazul, lalu tahqiqkan dia dalam hakikat rahasia diri. Tahqiqkan dia, pandang satu dia. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, zahir dan batin, itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat yang bernama Allah. Itu. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, kul kullu min indillah. Kul kullu min indillah. Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada sisi Tuhanmu. Jangan kamu yang mengatakan kamu itu yang melihat, aku itu Allah. Jangan kamu katakan dirimu itu yang mendengar, aku tuh. Ya.